Kerenenganmu semangatku. Kerenenganmu semangatku itu apa, Ma? Itu artinya ejekanmu dan gunjinganmu bikin aku tambah semangat maju. Kok begitu ya? Kok begini ya? Ini kok sulit banget sih? Ada apa, Kak? Sulit ya, Ma? Apanya sih, Kak, yang sulit? Dadi wong bener lan pinter, dadi pinter dianggap kepinter, dadi bener dianggap keplinger. Sama dong, Mama itu juga begitu dulu. Kerenenganmu semangatku. Kerenenganmu semangatku itu apa, Ma? Itu artinya ejekanmu dan gunjinganmu bikin aku tambah semangat maju, semangat belajar, dan berusaha lebih baik agar aku bisa menjadi orang yang lebih hebat dari kamu semuanya. Itu semangat Mama melawan ejekan dan gunjingan dari teman-teman. Oh, oke, masuk. Mantap, Mama. Aku jadi teringat kisah Ali bin Abi Thalib yang kemarin. Aku boleh bertanya ya, Ma? Boleh, Kakak, silahkan. Apakah beliau yang hebat itu pernah mengalami masa yang sulit? Ya tentu aja, Kak, sangat sedih mengingat masa itu. Bahkan gara-gara itu beliau meninggal dunia. Namun banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Are you ready? Yes, I'm ready, Mom. Beliau mengalami masa itu ketika beliau diangkat menjadi presiden atau khalifah. Senang dong Ali bin Abi Thalib. Beliau sebenarnya menolak, tapi karena dukungan kuat dari kaum muslimin, maka beliau berusaha untuk menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Terus bagaimana kisah sulit yang beliau alami dengan bagaimana strategi beliau mengatasinya? Mama, kakak buatin minum hangat. Masya Allah, Kak, minumannya jos banget nih. Sebenarnya masalah besarnya bermula ketika Khalifah Utsman bin Affan difitnah tidak adil dalam menjalankan pemerintahan. Berita itu berhasil mempengaruhi masyarakat banyak, hingga puncaknya muncul kekacauan dan bahkan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Kemudian terjadi kekosongan kepemimpinan. Terus apa yang terjadi bila tidak ada pemimpin, Ma? Kemudian berkumpullah para tokoh Ahlul Asyura dan para pejuang Badar, sehingga diangkatlah Ali bin Abi Thalib dan dibaiat pada 25 Zulhijjah 33 Hijriah di serambi Masjid Madinah. Siapa saja yang bertugas melantik atau membaiat, Ma? Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dilanjutkan sahabat-sahabat yang lain. Berarti Khalifah Ali bin Abi Thalib berpikir keras ya, Ma? Iya, banyak persoalan muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa saja langkah solusi Khalifah Ali, Ma? 1. Mengganti para pejabat yang dulu diangkat Khalifah Utsman. 2. Memberi tunjangan kepada seluruh kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. 3. Memindahkan pusat pemerintahan ke kota Kufah. 4. Mengatur urusan pemerintahan dengan adil. Dan kelima, berusaha menemukan dan menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Bagus itu, Ma. Apakah sudah selesai masalahnya, Ma? Belum, Kak. Muncul berita bahwa pasukan Aisyah hendak menyerang Khalifah Ali. Oh, perang Jamal kan, Ma? Kamu tahu, Kak? Tahu dong.
Coba kakak yang cerita, nanti kalau ada yang keliru, coba mama luruskan ya. Karena cerita ini cukup sulit, menemukan sumber yang terpercaya. Oke mah, disimak ya, jangan ngantuk loh. Iya dong, kan kakak sudah buatkan minuman hangat. Ma is the best. Awal perang Jamal karena adanya pemberontak Tahlal, Zubair dan Aisyah yang menuntut bela atas kematian Utsman bin Affan. Beliau membawa pasukan yang besar dan Basra Irak untuk menyerang Khalifah Ali di Kufra. Maaf kak, stop dulu ya kak. Tapi ceritanya belum selesai, Ma. Apakah ada koreksi? Iya ada, kakak ambil sumber yang keliru. Tolong jangan dipercaya ya. Oke, Ma. Begini kakak, awalnya adalah Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma mendapat surat dari orang Basrah, Irak yang isinya adalah, wahai Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma, datanglah ke sini karena kami akan mendukung tuntutanmu pada Khalifah Ali untuk pembunuh Utsman bin Affan harus segera dihukum dan supaya persatuan umat Islam segera kembali normal. Terus apakah Tahlal, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma mau pergi ke Basrah? Iya, mereka pun berangkat ke Basrah. Sesampainya di sana, mereka dikagetkan dengan keberadaan 6.000 pasukan yang sudah siap berangkat menemui Khalifah Ali. Dan ternyata apa mah? Kaget aku tuh. ada surat juga yang dikirim ke Khalifah Ali yang isinya, wahai Khalifah Ali, pasukan Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma akan menemuimu untuk menuntut bela atas pembunuh Utsman bin Affan. Apa Khalifah Ali percaya? Sebenarnya tidak, tapi tetap menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Lalu, ketika dua pasukan bertemu, Khalifah Ali segera mengirimkan surat dan utusan untuk bertemu Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma agar terjadi perjanjian damai. terus apa respon Tahlal, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma? Ternyata mereka kaget dan kemudian berusaha menjelaskan bahwa kita tidak ada rencana untuk menyerangmu. Singkat cerita, terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua kubu. Siapa sih yang mengadu domba? Alhamdulillah tidak terjadi perang ya, Ma. Kan udah ada perjanjian damai. Orangnya adalah Abdullah bin Sabah, seorang yang pura-pura masuk Islam. Kemudian rencana kedua, dia adalah memasukkan pasukan provokator ke dalam kubu pasukan Ali dan pasukan Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa maksud dia, Ma? Kemudian terjadi insiden lempar panah, tombak disertai ucapan takbir Allahu Akbar di kedua belah pihak, sehingga memicu seluruh pasukan tersulut api peperangan yang besar. Terjadilah perang Jamal yang menimbulkan banyak sekali korban. Siapakah yang pertama kali melempar panah dan busur, Ma? Ya sudah jelas Tona, anak buah Abdullah bin Sabah. Terjadilah peperangan yang tidak terkendali. Jumlah pasukan Ali hanya 10.000 dan pasukan Aisyah cuma 6.000. Tentu sulit menghentikannya. Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhuma dan Khalifah Ali tetap berusaha menghentikan dan menyelamatkan siapapun yang bisa diselamatkan. Tapi sayangnya Talhah
dan Zubair radhiyallahu anhu terbunuh oleh tembakan panah anak buah Abdullah bin Sabah. Kenapa sih orang itu kayak kurang kerjaan aja, mah? Membuat adu domba di antara kaum muslimin. Dia itu ingin lari dari hukuman. Hukumannya apa, mah? Kan yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah dan anak buahnya. Oh, ternyata maling teriak maling, lempar batu sembunyi tangan. Orang memang pintar, nak, menutupi kejahatannya dengan berbagai drama adu domba, alias seperti drakor aja kalah itu. Terus bagaimana nasib kaum muslimin dan perang Jamal itu, mah? Perang terjadi cukup lama hingga hari mulai gelap. Dan kesempatan inilah yang digunakan oleh Khalifah Ali untuk memadamkan api peperangan dan meminta untuk seluruh pasukan, baik pasukan Ali dan Aisyah, untuk kembali ke negara masing-masing dan menjelaskan bahwa di tubuh kaum muslim terdapat penyusup yang mengadu domba kaum muslimin untuk terus berperang. Drama Wahyudi sudah selesai, mas? Belum. Hah? Belum, mah? Terus siapa lagi yang mau dimainkan dan diadu domba? Itu si Borokokok yang mengirimkan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang isinya, "Wahai Muawiyah, sang gubernur Syam, telah datang berita bahwa pasukan Ali akan menyerangmu karena kamu tidak mau membaiatnya." Terus pasti si Wahyudi itu pasti kirim surat kaleng lagi ke Khalifah Ali. Nah, kakak hebat tuh, mulai bisa baca siasat si Borokokok itu. HP mamah bunyi tuh. Halo, assalamualaikum Bu Joko. Ada apa, Bu? Jenguk Bu Yekti ya, Bu? Sakit apa, Bu? Oh, kesandung masa lalu maksudnya? Oh alah, sakit stroke ya karena ditagih utang masa lalu ye. Oke Bu, tak siap-siap dulu Bu. Besok lagi ya Kak, kita diskusikan ini lagi. Mama mau jenguk Bu Yekti dulu itu. Siap mama, cerita mama keren. Makasih mah, saya dapat pencaharian masa lalu. Iya, sama-sama. Kakak juga keren. Semangat belajarnya yang luar biasa. Good job, Kak. Terima kasih. Fi amanillah ya, Ma. Hati-hati di jalan ya, Ma. Jangan lupa berdoa tahu ya, Ma. Oke, Kak. Mama berangkat dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Hati-hati di jalan ya.